baru datang nih. Baru banget deh Semarang saya teman-teman. Sorry ya waktu itu kita ada janji jadi agak ini ya. Kok Eka sampai deg-degan gitu kalau cari saya. Iya, ya teman-teman, malam hari ini bintang tamunya adalah GM tercinta kita, Pak Niko. Hai. Nah, temanya malam hari ini adalah tentang anak milenial yang lagi viral nih di AFC. Siap. Nah, Pak Niko. Yes. Bisa dimulai ya? Bisa, ayo. Oke. Nah, itu yang lain tolong di mute dulu deh. Bro, yang lain di mute dulu dong. Halo. Ya. Pak Niko. Mungkin bisa di-sharing, Pak. Kenapa kok anak milenial ini sekarang lagi booming? Iya. Oke, teman-teman saya mulai ya, Ko Eka ya. Ya, siap. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Ya, jadi kita semua harus semangat nih. Soalnya saya di Semarang ngapain sih? Saya ketemu anak milenial, ketemu juga Pak Yo dari jaringan Ko Eka, ketemu Pak Adi Gunawan, ketemu Om Jimmy. Tapi anak muda itu saya kemarin kumpul 120 orang. Gila nggak? Dan anak muda ini sekarang dia join bergabung udah 2 bulan. Dan income-nya, dia udah downline-nya ada 1.800 orang. Dan semuanya rata-rata umurnya 19 tahun sampai 23 tahun paling tua. Nah teman-teman, apa sih yang bikin mereka masuk pertama? Jadi gini, biasanya kita merasa, biasanya ya teman-teman, koreksi saya kalau salah ya. Jadi boleh nggak sih 1-2 orang mic-nya boleh nyala. Jadi saya ngomongnya kayak, oh tahu ada yang nyautin gitu. Kalau semuanya diem kan saya juga ada yang nyautin nggak ya gitu loh. Yang boleh 1-2 orang nyalain mic-nya ya. Ini kedengeran jelas nggak sih suara saya teman-teman? Jelas. Sangat jelas ya. Halo, jelas ya? Jadi gini. Jadi gini, kenapa sih anak-anak muda itu, pertama teman-teman, kadang kita lupa bahwa anak muda itu pasarnya ada. Bener ya? Kadang kita carinya teman sebaya, kadang kita juga anak kita nggak mau, jadi kita nggak pernah pikirin bahwa ternyata anak muda ini, yang lucunya di Indonesia ini, anak muda itu kuasai market 60% lebih. Anak muda ini, usia produktif. 60% lebih loh, yang usianya produktif. Nah kita, karena kita biasanya main sama sebaya, teman-teman sebaya-sebaya semua, nah teman sebaya kita biasanya juga udah ada bisnis. Betul nggak sih teman-teman? Anda yang udah umur 40-50 kan, kalau punya teman rata-rata dia udah kerja lah, betul ya? Kalau enggak dia juga punya bisnis. Jadi waktu untuk dia kasih 100% itu kurang ada. Berbanding terbalik sama anak muda yang memang 100% waktunya dia bisa kasih di sini. Teman-teman AFC yang hari ini nonton di Zoom ini hadir, Anda tahu bisnis ini itu siapa yang kasih waktu lebih banyak, siapa yang komitmen waktu lebih banyak, pasti dia dapat lebih. Setuju nggak? Anda setuju ya? Bagi bisnis ini gampang. Siapa yang kasih waktu lebih banyak, siapa yang benar-benar kasih full time di sini, maka Anda akan dapetin potensi yang sama dengan apa yang Anda investasikan waktu Anda. Nah, itulah anak muda. Pertama, kenapa mereka cepat booming? Satu, kita memang nggak cari anak muda dulu. Kita cari teman sebaya, kita cari yang senior, pemilik ini, pemilik Sinarmas, katakan gitu. Dia sih oke, teman-teman. Cuma masalahnya mereka itu nggak selalu kasih waktu di sini. Belum. Nah, berbanding terbalik sama anak muda yang 100% punya waktu di sini. Terus kedua, anak muda itu menguasai marketing plan. Kenapa teman-teman? Karena anak muda nggak bisa minum produk. Setuju ya? Contoh saya lagi, contoh anak Ko Eka umur 20 tahun. Saya mau nawarin dia bisnis, anak umur 20 tahun kan nggak mungkin jual produk dong. SOP dia belum butuh. UTSU belum butuh, dia bilang masih sehat. Betul nggak? Anda pernah nggak ketemu di lapangan ketika Anda nawarin produk, dia bilang, gue masih sehat tuh. Iya nggak sih?
Nah itu yang anak muda nggak presentasikan. Jadi anak muda sama anak muda yang dia presentasikan cuma potensi bisnisnya. Itu hal dasar tapi efeknya luas. Dibanding teman-teman yang nawarin ada produk Jepang nih bagus, paten, cari orang diabetes, cari orang stroke. Coba saya mau tanya sama Anda teman-teman. Kalau Anda cari teman stroke atau diabetes, Anda bisa nggak harap dia jalan? Boleh nggak jawab saya? Coba, kalau saya cari orang stroke atau diabetes, menurut teman-teman dia jalan nggak? Enggak. Nggak mungkin. Karena kalau orang stroke sama diabetes yang kita harap bukan jalan, yang kita harap sembuh. Bener nggak? Jalan di tempat. Enggak, kalau kita cari orang sakit, maka kita bukan harap dia jalan, kita harap dia sembuh. That's why kalau anak muda nggak mungkin telan produk, teman-teman. Jalan pelan-pelan, betul. Anak muda itu langsung ke anak muda lagi, potensi bisnis. Anda bayangin nggak? Dia mau, kalau saya join Ruby 3,3, bulan depan jadi 9 juta. Mau nggak orang join? Kau lagi kerja, kau lagi mainan, bagaimana? Aduh, mic-nya. Makasih ya. Jadi teman-teman, mulai jelasin bisnisnya. Terus anak muda join di masa pandemi loh. Anak muda itu rata-rata join di bulan Maret dan April, di mana itu adalah masa pandemi yang paling tinggi, orang paling takut di bulan-bulan dulu ya. Kan sekarang orang, udahlah ketemu aja. Kalau bulan 3 bulan yang lalu kan enggak teman-teman. Nah, kenapa mereka bisa maju? Karena mereka itu ngomongin bisnisnya. Kalau saya, contoh nih, teman-teman nih, contoh Patio. Patio, kalau duit Anda tinggal 10 juta, income tabungan Anda cuma 10 juta, saya nawarin produk kesehatan senilai 3,3 juta, Anda mau beli nggak? Mau. Tabungan Anda tinggal 10 juta loh. Oh, mikir-mikir tuh. Masih mikir-mikir, rata-rata pasti nggak mau dong. Kalau duit cuma 10 juta, 3 juta minum produk kesehatan, nggak mau dong. Kecuali Anda udah stroke, diabetes, betul nggak? Tapi sebaliknya saya tanya sama Pak Tio. Pak Tio, kalau tabungan Anda tinggal 5 juta, saya tawarin Anda bisnis 3,3 juta. Bulan depan jadi 9 juta. Anda mau nggak bergabung sama saya? Mau nggak Pak Tio? Mau ya? Anda bisa lihat nggak teman-teman? Cara menjelaskan yang saya balik aja, itu udah ngubah cara main semuanya. That's why, kenapa anak muda cepat booming? Satu, mereka kasih waktu 100%. Kedua, bagi anak muda, Pak, bonus 3 juta sebulan gede. Bener nggak? Bagi anak muda, bonus 3 juta sebulan gede. Bagi kita nggak gede. Tapi anak muda ini, begitu dia tahu bonus 3 juta dia dapat 1 bulan, tebak bulan kedua dia akan berapa? Dia akan naikin. Karena dia udah tahu duitnya. Jadi 6 juta, 20 juta, 40 juta sebulan, itu terjadi. Jadi teman-teman di bisnis ini, kita bukan bikin orang paham. Kemarin saya ketemu gengnya Pak Yo di Semarang, saya bilang gini, kalau kita yang tua-tua, jelasin manfaat produk. Pertama, susah closing. Kenapa? Satu, gue sehat-sehat aja. Ya dong? Kedua, harga produk mahal. Ketiga, di sana lebih murah. Kalau Anda fokus jual produk, itu jawabannya susah. Tapi kalau Anda tawarin sebuah bisnis, lain jadinya. Kenapa? Mau nggak lo? Taruh 3,3 bulan depan jadi 9 juta. Gimana caranya? Gampang. Ruby merekrut Ruby 300.000. Anda harus cari satu orang aja. 1 hari yang bergabung. 9 juta per bulan. Belum bonus pairing. Jual 1 hari jual 2 box aja. 9 juta. Anak muda siapa yang nggak mau Pak? UMR di Semarang tuh cuma 2,5 juta. Dia kerja dapat 5 juta aja dia udah seneng. Nah, Anda bayangin mulut ketemu mulut. Mulut ketemu mulut dapat 3 juta. Bawahnya 3 juta juga. Bawahnya 3 juta juga. Bawahnya 3 juta. Gede jaringannya. Gimana sih teman-teman bikin jaringan bisa jalan? Gampang, jawabannya adalah bikin dia make money. Betul nggak? Betul, dia bikin mereka merasakan duitnya. Terus anak muda itu semuanya Pak, input sendiri. Ayo, siapa yang di sini masih diinputin? Nah, jujur aja nggak apa-apa. Jangan ketawa-ketawa aja. Siapa yang hari ini aja mau input masih diinputin? Banyak Pak Niko. Nggak bisa teman-teman. Ini adalah bisnis Anda.
Anda harus input sendiri. Dengan Anda input sendiri, coba bayangin dong, kalau Anda bisa input sendiri, Anda nggak ketergantungan. Jadi gerakan Anda cepat, teman-teman. Itu penting. Kalau Anda udah bisa input sendiri, besok Anda prospek langsung bisa input depan dia juga, sekaligus ajarin dia. Tapi kalau kalian nggak ajarin dia, dia juga gitu. Tergantung Anda lempar lagi ke atas. Waduh, lambat. Jaringan ini harus jalan sekencang-kencangnya. Nah, jadi teman-teman, fenomena anak muda ini benar-benar lagi boomingin AFC. Saya dalam 2 bulan ini, saya ada 3 anak muda, itu jaringannya beda-beda semua. Satu, Reza Andika, dia udah Ronin dalam waktu 2 bulan. Satu, Andri Valentinus, dia juga udah Ronin dalam waktu 2 bulan. Satu lagi ada namanya Andreas, baru 1 bulan, income-nya udah 85 juta. Kenapa? Karena mereka jualan bisnis. Kenapa? Karena dia jelasin marketing plan, bukan ala-ala kayak kita. Kalau kita jelasin marketing plan, Ruby mengikut Ruby, Ruby mengikut Safir, Ruby mengikut Diamond, Diamond mengikut Safir, Diamond pusing, Pak. Kalau dia gampang. Dia pertanyaannya gini, lo mau punya income berapa sebulan? 5 juta, oke, join Ruby. Anda mau punya income berapa? 70 juta, oke, langsung join Diamond. Jadi bisnisnya tuh jual bisnis, teman-teman. Stop jual produk, karena ini pandemi. Pandemi lagi sulit, teman-teman. Orang nggak bisa lagi jual produk. Nanti orang udah sehat, produk lo mahal, apalah. Tapi kalau Anda taruh bisnis di sini, 3,3 juta atau 20 juta, hasilnya segini. Jadi mindset Anda harus diganti, teman-teman. Kalau selama ini jual produk, mulai jual bisnis. Kalau Anda jual bisnis, pasti Anda jual produk. Kan kalau jual paket, gabung paket ada produk. Tapi kalau Anda jual produk, belum tentu Anda jual bisnisnya. Bener nggak? Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, mana lebih gampang, jual bisnis apa jual produk? Kalau jual produk, Anda harus jelasin produk satu-satu. Terus kedua, harganya mahal. 3,3, 19.800.000, nggak ada. Kalau Anda jual produk, nggak ada kan ada orang mau join 3 diamond. Betul nggak? Kalau Anda mau jual produk, mana ada yang mau join 60 juta Pak langsung? Pasti orang coba dulu dong. Setuju nggak? Oh, kamu jual produk, saya nih pembeli, ya pasti saya coba dulu, bagus apa enggak. Jadi Ruby, kalau untung-untung langsung diamond. Udah, tapi kalau saya jual bisnis, orang bisa gabung 3 diamond di saya. Atau langsung mobile stokis. Karena bisnis, duit, dihitung duitnya. Jadi teman-teman, yang kita bisa pelajarin dari anak muda satu, bahwa ternyata anak muda mau gabung. Jadi teman-teman mulai bisa prospek anak-anak muda juga. Jangan yang teman sebayanya. Tapi karena kalau Anda logikanya mau jual produk, biasanya Anda cari teman sebayanya. Setuju nggak? Yang udah sakit, itu. Sekarang Anda tahu anak muda mau jalanin bisnis ini. Satu. Terus Anda bisa pakai, kan Anda kalau follow IG saya, Instagram saya kadang repost anak muda tuh. Anda screenshot aja, oh ini anak muda, kasih lihat nih. Ini teman sebaya kamu juga nih. Bisa. Terus kedua, dengan anak muda kita tahu bahwa jelasin bisnis lebih cepat daripada jelasin produk. Saya kalau jelasin bisnis nggak ada lawannya. Kalau Anda jelasin produk, Pak, ada orang yang cocok minum jamu, ada orang cocok minum daun kelor, betul ya? Dia udah cocok minum ini. Tapi kalau saya jual bisnis, 3,3 juta. Coba Bapak semua yang ada di sini, ini ada 100 orang. Coba saya tanya, bisnis apa yang modal 3,3 atau 20 juta? Bisa hasilin ratusan juta. Coba bilang. Kita jadi nggak ada lawannya, Pak. Betul nggak? Coba saya tanya sekarang, bisnis yang modalnya 20 juta. Anda apa sih 20 juta? Paling jadi 1 gerobak, Pak. Gerobak mie ayam. Tapi kalau saya tanya, saya jual produk senilai 1,650. Jadinya banyak. Ada yang lebih mahal, lebih bagus kesannya. Ada yang lebih murah. Ada yang udah cocok sama ini. Jadi Anda bikin susah hidup Anda. Karena Anda jual produk. Nanti harganya udah cocok, udah mau gabung. Dengar harganya 1,650 mahal, terus dia merasa sehat. Tapi kalau jual bisnis mana ada? Saya tanya Ya, Pak. sekarang, coba. Pak Niko. Ya. Iya. Kalau Pak Niko bicara masalah jual bisnis, itu memang bagus ya. Jadi sekalian kita juga, mereka juga bisa programnya. Tapi yang saya tahu, jual bisnis ini juga berlaku di MLM yang lain gitu loh. Karena mereka nggak jual produk tapi mencari jaringan yang paling sebanyak-banyaknya. Nah sekarang bedanya apa di bisnis ini dengan bisnis MLM yang lain yang notabene-nya sama-sama kita cari orang untuk diajak untuk join berbisnis, bukan untuk menikmati produknya.
Oke. Satu, Pak, kalau orang bergabung di bisnis ini, dia pasti nikmati produknya. Satu. Pasti. Kedua, apa yang bikin bisnis ini beda sama yang lain? Kita bisnisnya dari Jepang, farmasi Jepang. Yang lain nggak ada farmasi Jepang. Coba Bapak sebut bisnis MLM, apa yang farmasi Jepang? Nggak ada. Nggak, maksudnya bukan dari masalah dari pembuat negaranya, tetapi kalau kita bicara masalah jaringan, ini kita kan nggak asing gitu loh. MLM yang Iya. lama pun ya jaringan, selalu jaringan. Gitu. Yang membuat anak-anak milenial tertarik mungkin seperti itu ya. Tapi kalau untuk usia-usia kita di atas 35 tahun ke atas itu, orang sudah ngeblok tuh pikirannya. Kalau Bapak umur 40, Pak. Instruksi sedikit. Ya boleh. Bang Niko jelasin dulu, baru nanti ada sesi tanya jawab. Kami mau pahami dulu. Ya, nanti baru tanya jawab. sesi tanya jawab nanti kami buka Oke. teman-teman ya. Oke ya. Sementara biar Pak Niko dulu yang Ya, bicara. silakan Bang Niko, jelasin dulu Bang. Oke. Halo? Ya teman-teman, makasih ya. Jadi saya mau jelaskan, mau buka pikiran gini teman-teman. Kalau Anda jual produk, Anda akan mulai banyak masalah. Kalau Anda jual bisnisnya, Anda akan berkurang masalahnya. Nah itu masalahnya mindset. Kenapa teman-teman? Karena saya juga, apa sih bedanya? Nah nanti kayak Pak Tio nanya, itu kita bisa jelasin apa yang bedanya berbisnis dengan AFC. Itu lain lagi bisa kita jelasin. Dan pasti beda. Jadi pendekatan soal bisnis teman-teman akan memudahkan Anda dalam sisi closing. Kenapa? Saya akan nawarin siapa aja dengan potensi, mau tukang batagor, nah contoh, di sini ada Pak Sigit ya, tadi saya lihat ada Pak Sigit. Ada nggak sih Pak Sigit itu saya lihat? Enggak ada. Kayak ada Mas Udin di Semarang, dia adalah driver taksi. Kalau saya mentalnya jual produk, maka tukang batagor, tukang driver taksi nggak akan bisa gabung di bisnis ini. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Kalau saya mentalnya jual produk, maka tukang taksi, tukang batagor itu nggak mungkin target saya. Tapi kalau saya mentalnya ajak Anda berbisnis, maka siapa aja saya bisa jangkau. Karena Mas Udin nggak sanggup pun dia gade kalung istrinya untuk bergabung di bisnis ini. Apa yang kita bisa pelajari sih teman-teman dari ini? Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bukan Anda nggak boleh jual produk, bukan itu poinnya. Tapi Anda harus tahu, nggak jelasin bisnisnya jelas salah. Itu sih maksudnya. Anda harus lebih jelasin bisnisnya. Kenapa? Sama kayak tadi Pak Tio jawab. Anda tahu nggak kenapa AFC masuk ke sini secara network? Saya bisa masuk secara retail aja. Tapi kalau saya secara retail, kayak Pak Ernest kan dulu supplier produk Jepang di Watson sama Guardian. Farmasi juga, Pak. Kalau saya masuk secara retail, buat apa lagi? Nggak ada gunanya kita sharing, nggak dapat bonus. Tapi justru ini masuk secara network buat bangun bisnis. Biar kita bisa bantu orang. Makanya misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Nah, itu bedanya kami. Kita mau jadi wadah transformasi yang berintegritas. Hari ini kalau kami jadi retail, nggak ada Budi Darwin, Pak. Nggak ada Ko Eka, nggak ada Ci Silvi, nggak ada Pak Budi Harto. Semua Anda nggak di sini. Tapi justru karena jadi network, jadi bisnis, makanya kita semua ada di sini. Sekaligus. Nah, apa bedanya sama yang lain? Ya kita, bisnis kita ini menjual produk. Beda loh. Kita semua jual produk, Pak, semua MLM. Tapi bisnis di AFC kita jual produk yang berpaten, produknya unik, nggak ada lawannya. Kita teruji secara klinis, perusahaan punya sistem marketing plan, itu yang harus dijual. Kenapa teman-teman? Di kita tuh nggak ada, MLM lain tuh nggak ada kayak kita. Annual rank, 3M, bisa di-achieve lagi. Anda tahu nggak jadi Bushido itu, Anda harus cari satu hari 50 pair aja untuk jadi Bushido. Untuk jadi Daimyo, 25 pair aja. Simple banget, Pak. Semua bisa lakukan ini asal Anda konsisten. Justru bisnis ini kita jual. Anda nggak ada tutup poin selama 1 tahun. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman yang bergabung di AFC hari ini. Ketika Anda bergabung, apa ruginya? Nggak ada.
Nggak ada yang dituntut, nggak ada juga. Itu justru Anda kalau tahu betul marketing plan kami teman-teman, nggak ada lawannya, jujur aja. Sampai sekarang marketing plan kami nggak ada lawannya. Bonus harian, Anda nggak ada gangguan. Nah, tapi kembali ke masalah bisnis, kalau saya mindsetnya bisnis, maaf ya ada anak saya, susah kalau jam-jam segini teman-teman. Kalau saya mulai ngajak bisnis, contoh di sini siapa ya? Saya lihat ada videonya. Contoh ada Pak Ibrahim. Ada Pak Ibrahim. Halo Pak Ibrahim. Kalau saya datang ke Bapak, saya bilang gini. Anda lihat nih, saya bilang gini. Pak Ibrahim, saya baru mulai berbisnis di AFC. Nggak usah, Anda mau bilang MLM atau enggak? Saya baru bergabung, dan saya udah pelajari bisnis ini hebat luar biasa. Sekarang Pak Ibrahim adalah satu orang yang pertama kali saya tahu bisnis ini, saya mau ajak Pak Ibrahim bergabung, karena saya mau kita berdua bisa sama-sama sukses. Nah Pak Ibrahim, bisnis ini tanpa modal sama sekali. Anda percaya nggak bisnis ini tanpa modal? Tanpa modal loh. Anda bisa join Ruby gratis. Saya kasih brosur, Anda jual satu box sana, jual satu box ini, udah Ruby gratis. Saya mau ajak Anda sukses bareng, mau bangun tim mulai dari nol. Hari ini Pak Ibrahim, mau nggak Anda bergabung sama saya? Lihat nggak pendekatan bisnisnya kayak gitu. Dibanding, maaf, ada produk bagus dari Jepang, punya paten, bisa regenerasi sel. Anda lihat nggak? Langsung cara prospeknya beda banget. Nah itu yang teman-teman harus tahu. Saya ini hanya menjawab pertanyaan dari kenapa anak muda bisa booming. Itu yang saya juga jelaskan. Bahwa anak muda semua closing pakai bisnis teman-teman. Nggak ada lagi jual produk. Kenapa? Karena anak muda 19 tahun, 20 tahun nggak minum SOP. Kenapa? Ya Anda bayangin kita kalau umur 19 tahun masih seger Pak. Masih kuat semua. Suruh konsumsi produk 3,3 juta nggak mungkin. Mereka semua jujur sama saya. Bahwa mereka minum SOP dari redemption aja kalau ada bonusnya. Tapi kalau pendekatan, dia bilang enggak. Saya pelaku bisnis. Otomatis ada income, ya dia minum produk dong. Dan redemption. Betul ya? Nah itulah tujuan redemption ada di situ. Biar Anda bisa minum produk. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini, mau kita bisa belajar dari anak muda bukan apa. Anda nggak bisa lagi jual produk ketika ekonomi lagi sulit. Karena daya beli berkurang. Tapi Anda coba mulai pendekatan bisnisnya, kayak Pak Tio cari temennya, walaupun nggak mampu. Kalau produk, kalau Anda jual produk jadinya mampu nggak mampu. Tapi kalau kita jual bisnis, asal orang itu mau, walaupun dia nggak mampu, dia akan join. Percaya sama saya Pak. Asal Anda harus bisa meyakinkan dia. Lain cara mainnya kalau Anda jelasin bisnisnya. Nah, jadi begini, bisnis itu bukan marketing plan aja Pak. Kita ajak dia berpartner, bervisi sama-sama, kerja sama-sama, kerjasama. Gitu loh. Apa yang bikin beda? Yaitu dia join di Anda. Bisnis. Nah, ini saya lanjutin lagi. Teman-teman, saya mau tanya, produk sesungguhnya di AFC itu apa sih? Boleh nggak dijawab di chat aja? Apa produk AFC yang sesungguhnya? SOP, kutsus. Produk sesungguhnya di AFC, teman-teman, Anda dengar baik-baik ya. Produk sesungguhnya di bisnis AFC adalah Anda sendiri. Anda adalah produknya. Kenapa orang mau bergabung di bisnis ini? Karena Anda. Percaya sama saya deh. Itu anak-anak muda semua gini. Kalimat closingnya kayak begini nih. Gue umur 18 tahun, satu hari punya income 500.000. Jadi kalau satu bulan sama dengan 15 juta. Dia cerita gitu aja, orang mendengarkan langsung kayak gini, oh dia aja bisa, pasti gue bisa. Kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi Anda harus mulai jual diri Anda. Kenapa sih Anda harus bergabung sama saya? Contoh saya bilang nih ke teman-teman nih teman-teman mudah-mudahan bisa nyimak dan dengarkan baik-baik. Karena omongan ini penting. Saya mau bilang gini, coba Anda sekarang seakan-akan saya ini adalah prospek Anda. Semuanya nih, ini kan ada 177 orang ya. Anda diem, Anda nyimak nih. Saya adalah prospek Anda. Sekarang saya lagi bertanya ke Anda. Kenapa saya harus bergabung dengan Anda?
Bisa nggak Anda jawab? Coba sekarang saya ulangi pertanyaannya teman-teman. Saya adalah prospek, 177 orang di Zoom ini lagi prospek saya. Lalu saya muncul pertanyaan, kenapa saya harus bergabung dengan Anda? Bisa nggak Anda jawab? Kalau Anda nggak bisa jawab, dari situlah masalahnya. Ngerti ya teman-teman ya? Wajar dong, Anda semua prospek saya. Saya nanya, kenapa saya harus bergabung dengan Anda? Ini saya lihat jawaban-jawabannya nih. Saya akan mentor Anda sampai berhasil berbisnis dengan saya. Jawaban oke. Tapi pernah nggak Anda berpikir kalau suatu hari prospek itu nanya, Anda bisa jawab nggak? Nah, kalau Anda nggak bisa jawab, itulah mulai salah. Kalau Anda fokus jual produk aja. Sekarang gini, kalau mau jual produk. Pak Tio jual produk SOP Utsukushi. Bu Alis jual SOP Utsukushi. Semua di grup ini, teman-teman, semua di grup ini adalah penjual SOP dan Utsukushi dengan marketing plan yang sama. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, kenapa saya harus bergabung sama Anda? Semua jual sama-sama SOP Utsu, marketing plan-nya juga sama. Ternyata produk di bisnis ini adalah Anda sendiri. Jadi Anda waktu closing, Anda harus deliver, Anda harus kasih tahu apa sih, kenapa lu harus bergabung sama saya. Apa benefitnya bergabung dengan tim winners team. Itu. Karena saya akan beri support semaksimal mungkin, bahkan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu ketika downline-nya sepi. Ketika downline udah 700 orang, udah baba itu Pak. Overclaim kata. Enggak apa-apa. Kan kita hari ini bercanda-bercanda juga ya teman-teman ya. Cuma saya mau kasih tahu ke teman-teman, Anda harus mulai berpikir ke sana. Karena anak muda semua berpikir seperti itu. Mereka, kenapa lo harus bergabung sama saya? Karena saya nggak pernah gabung MLM apapun. Saya hari ini bergabung di AFC dan bonus saya 15 juta sebulan. Salah satu alasan yang kuat. Sama kayak Anda semua. Nah itulah teman-teman Anda harus tahu. Produk sesungguhnya di AFC adalah Anda sendiri. Jadi Anda sendiri harus tahu cara kasih tahu apa sih lebihnya Anda. Kenapa sih orang harus bergabungnya sama Anda? Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Karena hari ini mungkin yang jual SOP baru 200.000 orang. 2 tahun lagi 3 juta orang Pak yang gabung bisnis AFC. Anda akan saling bersaing. Jadi Anda mulai hari ini tahu. Anda harus kasih tahu waktu closing, kasih tahu. Kenapa Anda harus bergabung sama saya? Saya nggak sehebat Ko Eka, saya nggak yang udah daimyo, saya nggak sehebat Yohanes Bobby yang udah shogun. Tapi kalau Anda bergabung di bawah saya, kita akan sama-sama menuju shogun sama-sama. Dan saya nggak akan biarin kamu tertinggal. Itu kalimat closing. Jadi Anda semua harus closing. Closing itu adalah memberikan statement-statement bahwa kenapa Anda harus bergabung sama saya. Seindah mungkin kata-kata itu. Itu yang bikin orang bangun. Oke Pak Niko, gue akan bergabung. Dia paham marketing plan atau enggak. Dia minum SOP atau enggak, SOP efek atau enggak efek, dia akan jalanin bisnis ini. Karena Anda udah sentuh hatinya. Anda udah sentuh hatinya, dia akan jalan. Tapi kalau Anda jual produk, Anda nggak sentuh hatinya. Oke, Ko Eka ini produk bagus, paten dari Jepang, Ko Eka beli diamond, udah bye-bye, 6 bulan lagi. Kalau enggak, tunggu ada efeknya ya, baru saya jalanin. Kalau efeknya seminggu, kalau efeknya 3 bulan, Pak, bye-bye. Bener nggak? Yang saya sharingin, teman-teman mulai paham ya? Ya, paham. Ya, itu teman-teman. Jadi bukan masalah anak muda lebih hebat apa enggak. Bukan kita yang tua-tua jadi nggak hebat. Bukan. Cara mereka jelasin bisnis ini, itu yang luar biasa. Kalau kita lagi fokus jelasin produk, SOP buat ini. Kalau ada prostat apa cocoknya? Ini. Kalau ada ini apa? Nanya lagi. Anda jual produk mas. Gini teman-teman. Kalau Anda deliver bisnisnya, orang udah percaya sama bisnisnya, dia akan cari tahu juga tentang SOP. Karena kan dia jalanin bisnis ini. Tapi kalau dia tukang konsumsi produk, dia nggak akan, ya apa-apa nanya aja deh. Itu salah kita.
Karena kita memang nggak deliver bisnisnya ke dia. Jadi dia nggak pernah paham sebagai pebisnis. Jadi downline itu paham sebagai user, bukan sebagai pelaku bisnis. Anda ini sekarang saya mau tanya, Anda ini mau jadi pelaku bisnis atau user? Nah itu. Market beda kan Pak, ada yang butuh produk pertama karena memang butuh, jadi tahu butuhnya. Setuju. Bukan jadinya semua Anda jelasin bisnisnya, enggak Pak. Tetap orang stroke ya Anda jelas. Kita tetap prospek orang sakit ya iya, cuma jadi user. Tapi kan kalau ngomongin user, ngapain hari ini kita ketemu di Zoom Pak? Kalau Bapak cuma ngomongin penjualan produk ke user, ya ngapain ada saya? Pakai dokter aja. Pasti beda segmen. Kita ini kan lagi ngomong biar jalanin bisnisnya kan. Bukan Anda jelasin bisnis jadi nggak cari user. User itu nggak usah diomongin, karena kita pasti cari. Yang salah adalah kita nggak cari networkernya. Kita cuma cari user. Nah itu yang salah. Pasti beda market. Cuma kan marketnya user kita nggak omongin Pak. Karena itu nggak usah milenial. Orang tua, orang mau mati, orang sakit, orang gila, tetap pasti jual produk. Kita nggak ngomongin tentang usernya, kita lagi ngomongin how to doing this business, gimana jalanin bisnis ini. Betul. Kita nggak lagi ngomongin cara jualan. Kalau cara jualan Anda sendiri ini pasti udah tahu dong teman-teman. Kita nggak perlu ada saya. Justru kita lagi bahas apa yang kita nggak bikin, apa yang kita nggak bikin orang lain bikin. Betul nggak sih? Itu yang kita lagi bahas teman-teman. Apa yang orang lain bikin, kok kita nggak bikin? Kok dia cepat, kita lambat? Nah, itu yang kita lagi bahas. Nah, itu yang saya bahas bahwa pentingnya kita semua paham bagaimana approach bisnisnya. Jelasin bisnisnya dengan mudah. Kadang kita juga jelasin bisnis terlalu sulit. Ruby merekrut Ruby, Ruby merekrut Diamond, Diamond merekrut Ruby, bonus unilevel, bonus tahunan. Itu prospek nggak tahu Pak Bushido itu apa. Bener nggak? Jadi Anda harus tahu, waktu jelasin closing, waktu closing one-on-one atau presentasi, Anda bukan lagi LOP. Anda harus bikin dia tertarik dulu di bisnis ini. Jadi kayak, saya jelasin bisnisnya yang penting orang tertarik. Kenapa? Nanti kalau dia tertarik, Pak, dia akan paham sendiri. Kalau dia tertarik, Anda suruh datang ke Zoom, dia akan datang ke Zoom. Tapi kalau dia dari awal Anda udah nggak tertarik, mana mau datang ke Zoom. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Ya, betul. Betul kan? Nah, coba Anda bayangin, kalau Anda jelasin ke orang setiap hari pakai buku merah dari ujung ke ujung. Siapa yang tertarik, Pak? Setuju nggak? Karena penjelasannya terlalu panjang, jadi orang nggak tertarik lagi. Tapi kalau saya bilang, saya jalanin bisnis ini, modal 3 juta, besok jadi bulan depan jadi 9 juta. Dan sekarang saya baru mulai. Jalanin bisnis ini. Anda mau nggak bergabung sama tim saya? Mau. Gimana caranya? Nanti LOP, Zoom jam 7. Datang, Pak. Dia udah tertarik dulu, dia udah penasaran dulu, baru orang mau belajar. Tapi kalau kita jelasin, siapa Pak Ernest, siapa Pak Mike, apa itu SOP, apa itu UTSU, marketing plan Ruby Sapphire Diamond, masing-masing sponsor berapa, orang langsung lupa. Anda jelasin satu orang lebih dari 15 menit, udah lupa, Pak. Itu yang kita harus ubah. Kita bikin dia tertarik dulu. Ada pertanyaan Pak Niko di kolom chat atau itu? Jadi rahasianya memang di sistem jaringan, bukannya MLM lain juga menjanjikan hal yang sama. Semua bisa janji, Pak. Pada intinya nggak ada yang bisa buktiin janjinya. Patio belum paham sama sekali omongan saya. Kalau saya jujur ya, dari cara Patio nanya, Patio nggak paham sama sekali omongan saya. Karena apa yang saya omongkan, Patio bukan serap. Patio pakai pandangan Patio, udah tuh jawab lagi. Tapi that's okay. Saya mau kasih tau gini, Patio, produk sesungguhnya di bisnis ini adalah Anda. Anda harus paham tuh. Satu. Terus Anda nggak bisa ngomong bukannya MLM lain juga menjanjikan hal sama. Saya udah pengalaman di MLM nggak ada tuh yang sama. Semua beda, janji sekedar janji. Sama kayak bisnis kopi. Semua juga bisnis kopi, Pak. Tapi kan pada intinya tiap bisnis kopi beda-beda. Patio harus lihat lebih luas. Patio lihat terlalu sempit.
Anda memahami baik kata. Anda harus lihat apa yang saya bicarakan secara luas. Baru Pak Tio bisa paham apa yang saya omongkan. Produk di bisnis ini adalah Anda, Pak. Anda udah berbeda sama Ko Eka. Ko Eka udah berbeda sama Budi Darwin. Budi Darwin udah beda sama Yohanes. Tapi kita ada di platform yang sama. Bisnis ini orang mau bergabung lihat siapa? Lihat Anda, Pak. Bukan lihat AFC. Saya GM-nya, bawa box SOP. Ketok-ketok rumah Anda. Misi, saya nawarin ini produk Jepang. Bagus buat ini. Anda beli nggak? Belum tentu. Nggak akan Anda beli. Tapi kalau teman Anda yang Anda percaya, yang Anda kenal baik, nawarin peluang ini, mungkin Anda mau coba. Cara menjelaskan tergantung bahasa kita agar bisa mengerti yang kita prospek. Betul, kenapa? Itu yang bikin beda. Orang kenapa harus join sama saya atau Anda? Karena orang itu nyamannya, istilahnya nyamannya di mana? Karena Anda yang bawain bisnis ini, bukan orang lain. Kalau misalkan saya bilang begini ke calon modal 3 itu cukup cari 9 orang bisa balik modal. Boleh nggak? Boleh banget. Saya juga gitu. Nah, saya teman-teman, kalau saya closing diamond, Anda nyimak ya, soalnya ini lumayan oke. Rate suksesnya gede banget. Saya kalau prospek diamond. Saya ketua 54. Ini ngapain? Bing dah. Halo? Iku anu iku mie. Ko Bobby boleh nggak kasih saya jadi co-hostnya? Biasanya bisa. Jadi gini teman-teman, saya kalau join diamond, saya langsung bilang ke dia gini, lihat Anda simak baik-baik ya, ini penting banget. Saya bilang gini, contoh ini seorang bapak-bapak ya, dia udah join diamond, saya bilang, Pak, Bapak mau nggak hari ini balik modal? Jadi dia join diamond, bisnis, saya bilang gini, saya bisa balikin modal Anda hari ini. Dia akan tanya, gimana caranya? Saya bilang, bawa 6 orang yang paling potensi hari ini juga. Karena kalau dia bawa 6 orang, 6 kali 3,3 sponsor diamond, hasilnya adalah 18-19 juta plus pairing udah balik modal lebih. Ketika saya bisa balikin modalnya 1 hari atau besok, 2 hari kedua, hari ketiga, hari keempat akan lebih mudah buat dia dan buat saya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini tadi saya nggak tahu, ini Gunstrike bilang, misalkan saya bilang gini, modal 3,3 cukup cari 9 orang bisa balik modal. Boleh nggak? Sangat boleh. Jadi semua bisa paham, semua bisa duplikasi kata-kata ini, karena gampang. Anda join diamond hari ini, mau nggak balik modal hari ini? Mau. Bawa 6 orang. Loh, 6 orang kan belum tentu diamond, Pak. Pasti diamond. Kenapa? Kalau prospek Anda berani join diamond langsung pertama kali, maka ring dia, lingkungannya rata-rata ikutin dia. Jadi potensinya sama diamond juga. Dan saya yang jelasin. Jadi saya kan ke Semarang kemarin cuma 5 hari. Saya punya waktu sempit 5 hari, saya harus ketemu 7 jaringan. Jadi gimana saya bisa bantu dia? Gampang. Hari ini ketemu saya, besok malam bisa nggak bawa 6 orang yang paling potensi? Saya ngomong, joinin 6 diamond semua. Yang 6 diamond udah join semua, bawa 6 lagi. Beres langsung Pak, sehari. Karena bisnis ini gini, kalau dia punya income, dia langsung paham marketing plan dengan baik. Kalau dia nggak ada income, dia susah mau pahami. Aduh. Ini suara mic siapa ya? Saya pakai headset soalnya langsung sakit kuping. Ya, Pak Niko mau tanya bisa ya Pak ya? Boleh. Iya. Jadi begini Pak, kalau untuk di kalangan saya, itu kan kebetulan kan banyak kaum milenialnya Pak. Tapi kaum milenial waktu zamannya Taumingste Pak. Jadi sekarang sudah umur ya, 50-an lebih lah rata-rata mereka ya. Nah itu kalau ngajak join Zoom itu yang pertama sangat susah karena mereka tidak kebiasaan dengan aplikasi atau HP-nya itu, tapi WA mereka bisa. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya, anak-anak dari teman saya itu kan kalau orang tuanya umur 55, 50 gitu kan, anak-anak ini kan masih umur sekitar 20-25 ya Pak Niko ya.
Ya. Nah, bagaimana caranya mengundang anak-anak dari teman saya tadi yang usianya baru 20 sampai 25 tahun tadi untuk ngikuti acara Zoom-nya kita, Pak. Jadi bahasa marketingnya itu seperti apa, Pak? Yang anak milenial itu suka, Pak. Bisa dari WA atau dilakukan role play-nya, Pak Niko. Oke, nggak jadi gini Pak Yusak, saya mau kasih tahu. Kita ini, waktu mau targetin anak muda, kita harus pegang satu anak muda itu. Atau beberapa anak muda. Nggak bisa kita yang ke sana. Anak muda ini yang kita pegang, ini yang ke sana. Paham ya Pak Yusak ya? Oke, paham. Anak mudanya ya, berarti ada satu orang yang kita pegang yang punya karisma atau punya yang punya power pengaruh gitu. lah. Yang punya pengaruh atau yang sevisi sama kita. Jadi waktu saya jelasin bisnis ini, dia tangkap dan dia mau jalanin. Jadi kita nggak pikirin lagi gimana cara ngomong, gimana cara ini, karena dia sendiri udah tahu caranya masuk ke sana, Pak. Sama saya mau bilang kayak Pak Yusak. Pak Yusak, saya mau tanya, kalau saya mau jelasin produk ini ke ibu Anda, mana yang lebih tahu cara ngomongnya? Anda ke ibu Anda apa saya? Saya, Pak. Sekarang Anda ngerti. Cara ngomong ke anak muda, Anda apa anak muda itu yang bisa lebih tahu? Ya, anak muda itu sendiri, Pak. Disitulah kita kerja. Nah, itu indahnya MLM, Pak. Itu indahnya bisnis ini. Kenapa? Karena kita nggak harus sempurna di bisnis ini. Kita nggak harus hebat di bisnis ini. Kita hanya perlu punya tim yang hebat. Tim itu yang akan melengkapi kita, Pak. Bukan Pak Yusak semuanya, role play-nya, cara ngundangnya. Itu biarin di mereka. Yang penting saya sama dia, waktu saya closingin dia, dia bisa tangkap apa visi dari ide bisnis ini. Dan dia sendiri udah tahu. Sama kayak Pak Yusak. Pak Yusak siapa yang rekrut? Pak Yohanes Bobby, Pak. Pak Yohanes Bobby. Waktu Pak Yohanes Bobby ceritain atau deliver bisnis ini, dan Anda udah tangkap, Anda kan udah jalan sendiri, Anda tahu harus ngapain. Betul nggak sih? Betul, Pak. Karena waktu itu kan ceritanya kami kan berasal dari perusahaan lama, Pak. Maksudnya sebelum di AFC ini, kami di salah satu perusahaan asuransi multinasional yang asalnya dari Inggris, Pak. Jadi punya, iya itu punya visi yang sama. Nah, Pak Bobby waktu itu menceritakan kalau, kalau itu 20 tahun yang lalu masih boleh lah. Nah, ini ada yang lebih cepat gitu. Gimana kalau kita ikut kendaraan Jepang ini, ceritanya gitu. Lalu saya pelajari. Dan Bapak tahu bisnisnya? Ya, 30-40% kurang lebih saya sedikit memahami lah Pak, walaupun belum pernah mengikuti MLM gitu ya Pak ya. Cuma saya kan di awal itu, karena di perusahaan kami kan sangat strict Pak, jadi kami tidak boleh lirak-lirik Pak. Jadi MLM itu virus Pak bagi tempat kami Pak yang lama Pak. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Sekarang masih virus. Kalau sekarang sih saya ya melihat percepatan income-nya jauh lebih kencang, Pak. Virus positif. Nah, jadi at least, gak apa-apa teman-teman, tapi at least semua teman-teman hari ini tahu. Ini adalah sebuah bisnis teman-teman. Anda bukan SPG. Yang paling bahaya, kalau Anda fokus jual barang, Anda memposisikan diri Anda sebagai SPG. Kalau Anda udah jadi SPG, Anda akan ditolak. Benar nggak sih? Anda pernah nggak ditawarin SPG buat beli mobil, motor, handphone, atau pernah nggak teman-teman? Pernah ya? Pernah. Dan Anda akan dengan mudah menolak. Oh sorry. Nah, kalau Anda punya mental sebagai penjual produk, itulah Anda. Tapi kalau saya bukan. Saya ngajak orang berpartner bisnis dengan saya. Beda, Pak. Anda mau nolak saya, nggak bisa mentolak aja. Anda harus dengarkan dulu. Kalau SPG ya udah. Anda kayak cuma sales. Masalahnya Anda adalah pemilik bisnis di sini, Pak. Semuanya Anda di sini, 197 orang. Anda adalah pemilik bisnis AFC. Anda adalah partner bisnis AFC. Anda bukan penjual produk AFC. Kalau Anda penjual produk, ini nggak usah di MLM-in. Saya jadi retail aja, Anda jadi sales. Anda adalah pemilik bisnis di sini. Teman-teman semuanya harus tahu itu. Nah, dari omongan ini, cara pandang Anda akan berubah. Nah, kalau ini adalah bisnis Anda, apa yang harus lakukan untuk memajukan bisnis Anda? Anda jadi tahu jawabannya. Setuju nggak?
Saya tanya nih, Setuju, Pak Niko. 195 orang. Kalau Anda masuk ke sini, Anda merasa ini adalah bisnis Anda. Anda tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis ini. Tapi kalau Anda masuk ke sini sebagai penjual produk AFC, maka Anda akan tanya terus cara ngomong. Anda akan tanya terus cara meyakinkan orang. Anda akan tanya terus bagaimana cara konsumsinya. Itu yang penting. Saya datang ke sini teman-teman, bukan sok-sok kasih ilmu. Saya datang ke sini hanya sharingkan apa yang tim lain lakukan dan apa yang tim ini mungkin tidak lakukan. Itu tugas saya. Saya mau ajak Anda berbisnis. Pak Tio, Indonesia Jogja, Bu Ellen, Pak Arif Budiman, saya lagi menawarkan sebuah bisnis dengan modal yang sangat kecil. Dari 3 juta sampai 20 juta. Dan rata-rata punya income 30 juta sampai 600 juta. Kita jualan produk yang punya paten dari Jepang, teruji secara klinis, gak ada lawannya, terbukti punya ratusan ribu testimoni. Itu yang saya ajak ke Anda. Dan dengan saya bisa jelasin bisnis ini dengan baik, maka Anda tahu bahwa Anda lagi ditawarkan bukan bisnis asal-asalan. Kalau Anda tolak bisnis ini, Anda yang nyesel, bukan saya. Kalau ketika Anda tolak bisnis ini, saya cuma bilang, suatu hari Anda akan cari saya. Lewat saya atau lewat orang lain, tapi saya yakin Anda akan bergabung di bisnis ini. Dari situlah Anda jadi tahu. Kita adalah pelaku bisnis, teman-teman. AFC baru 2 tahun. Anda ada di sini, bayangkan 3 tahun lagi kayak apa. Teman-teman tahu Dr. Luigi nggak? Teman-teman tahu Dr. Luigi nggak? Tahu Pak Niko, yang tadi sore berkhotbah. Dr. Luigi, saya mau kasih tahu ke Anda. Dr. Luigi join AFC, 1 tahun 3 bulan, nggak ada bonus pairing. Paling sebulan 5 juta doang. 1 tahun 3 bulan. Tapi dia terus bertahan, dia terus jalanin. Tiba-tiba hari ini Pak, bonusnya 300 juta per bulan. Bisa lihat nggak bedanya? Nah, teman-teman, saya mau share screen ya. Saya mau share screen. Anda lihat peluang bisnis ini ya. Nah, ini udah kelihatan layar saya kan? Udah kelihatan belum layar saya? Udah. Hah? Sudah. Kelihatan ya? Ini ada coret-coretan kan? Iya. Ada coret-coretan ya? Halo? Iya. Kelihatan Pak Niko. Iya, kelihatan. Oke. Tiga coretan, Pak. Tunggu. Saya mau gambarin bisnisnya. Iya, baunya. Nah, lihat nih. Lihat nih. Ini Anda nih. Ini Anda. Saya garis tengah. Ini merekrut 1 kiri 1 kanan. Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan Pak Niko, kelihatan. Jelas. Nah, ini merekrut. Cuma katakan bisnis ini nggak jalan semua. Ini gagal. Tapi Anda lihat, tiba-tiba ini merekrut satu orang ini merekrut 1 orang ini, dan ini adalah contoh Budi Darwin levelnya. Kan Anda udah nggak tahu, ini Budi Darwin. Anda 1 kiri, ada 1 kanan. Hidup Anda berubah jadi 660 juta per bulan, Pak. Buat di atas ini. Lihat nggak? Bayangin bisnis ini. Anda nggak harus hebat. Lihat nih, saya ulang lagi ya. Lihat nih. Ini saya. Lebih lambat Pak Niko penjelasannya, supaya kami bisa memahami. Oke, ini saya. Ini saya baru bergabung. Saya. Oke ya. Lalu saya merekrut satu. Hidup saya susah jalan. 1 cerita ke 1 orang. 1 cerita ke 1 orang. 1 orang cerita ke 1 orang. 1 lambat banget. Cerita ke 1. Ini merekrut 1. Ini merekrut 1 lagi. Ini merekrut 1. Ternyata orang yang direkrut ini terjadi 10 bulan nih. Jadi 10 bulan Anda cuma 1.
Satu, tiba-tiba Pak, di bulan ke-11 bulan, ini merekrut satu orang, ternyata dia Budi Darwin. Ini juga merekrut satu. Anda udah hopeless di sini Pak. Ini Anda udah hopeless. Ini merekrut satu, dapat Budi Darwin di sini. Ini Budi Darwin, langsung harganya 600 juta per bulan Pak, buat ini. Kenapa? Ini kan jalan, kenceng. Mudah. Hati-hati gula. Aduh, ini boleh nggak mic-nya dimatiin dulu? Saya pakai headset langsung pengang di kuping. Saya bantu untuk hostnya Pak Niko, bisa dilempar, saya bantu untuk mute-kan. Enggak, teman-teman, boleh nggak matiin mic-nya sendiri? yang kira-kira kalau Anda nggak ngomong, matiin aja. Kalau ngomong ya nggak apa-apa. Saya matiin deh. Maaf ya. Soalnya nah, Anda lihat nih teman-teman. Jadi bisnis ini kayak begini. Kalau nih Anda lihat nih, Anda kira kayak begini hidup ini nih. Anda kira ini Anda harus rekrut satu kiri satu kanan jalan terus, harus begini terus. Enggak teman-teman, kalau Anda main secara network marketing, ini rekrut ini rekrut ini rekrut ini rekrut ini. Suatu hari peluang Anda bisa dapetin satu orang kayak Budi Darwin, bisa dong. Bisa nggak? Kenapa? Karena yang kejar rame-rame sama saya, cari satu orang ini. Bisa. Ini juga satu, ini satu, ini satu. Begitu Anda ketemu Pak, satu kiri satu kanan, orang yang kayak Budi Darwin, atau kayak Ko Eka, atau kayak Ko Yohanes Bobby, terjadi satu kiri satu kanan, hidup Anda di sini berubah Pak. Makanya saya percaya MLM itu bisa ubah hidup. Makanya kenapa Anda harus mulai cara network marketing. Anda harus mulai cara network marketing Pak. Kenapa? Dengan network marketing, satu cari satu. Satu cari satu. Satu cari satu. Satu cari satu. Peluang Anda untuk cari satu orang ini yang hebat bisa terjadi. Karena kalau Anda jual produk, lambat Pak. Lambat. Jual produk itu kayak gini nih ilustrasinya teman-teman. Ini jual produk ya. Satu hari Anda jual 2 box. Ini jual produk. Saya satu hari cari satu orang, cari 2 orang. 2 orang ini jadi 2 orang juga. Jadi saya punya 4 orang, 6 orang, 8 orang, 16 orang, 32 orang. Kan perkalian kalau kita jual bisnis. Kalau Anda jual 2 box, besok 2 box lagi, besok 2 box lagi, besok 2 box lagi, besok 2 box lagi. Kalau Anda jual jaringan 2, 4, 8, 16, 32, 64. Itu bedanya teman-teman. Saya ada datang ke sini cuma mau kasih tahu itu sih. Saya mau kasih tahu ke Anda teman-teman bahwa yuk kita coba. Enggak, saya mau matiin dulu sebenarnya. Ya. Pak Niko, ada pertanyaan lagi Pak. Yes. Kalau kita merekrut anak milenial, itu apakah perlu kita tunjukkan bonusnya yang besar-besar atau bagaimana Pak? Atau mulai dari yang bonus yang kecil? Kalau Anda rekrut gini, siapapun yang Anda rekrut teman-teman, akan lebih baik kalau Anda kasih lihat bonus Anda sendiri. Oke? Bonus Anda sendiri. Kenapa? Contoh anak milenial itu kan yang kenal saya. Maka patokannya sebenarnya di saya. Walaupun kecil nggak masalah loh. Anda harus kasih tahu peluangnya. Jangan kasih bonus orang. Percuma, dia nggak kenal. Kalau bonus Anda, dia kenal. Dia kenal Anda. Sama kayak testimoni. Mana yang lebih baik? Testimoni Anda sendiri atau testimoni orang? Lebih kuat mana bikin orang percaya? Tunjukin bonus Anda sendiri. Kecil atau besar, bukan masalah itu. Bukan orang lihat bonus besar langsung bergabung, Pak. Enggak. Buktinya, coba aja Anda pakai bonus-bonus Budi Darwin, kasih terus. Orang mah iya dong, Pak. Tapi dia akan lebih tergugah kalau bonus Anda sendiri. Karena dia lihat Anda sendiri. Oh, ini bisa ya? Gue juga pasti bisa. Kalau Budi Darwin dia nggak kenal. Anda sendiri yang jadi patokannya. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Ya.
Ini saya ini kan memang dari dulu nggak pernah di MLM ya Pak ya. Jadi untuk jalani itu saya ini sudah ikut mulai Maret. Cuman saya masih bilang sendiri karena belum nemu orang yang benar-benar klik untuk menjalankan. Karena ketika ditawarin sekali bilang, aduh 3 juta mahal amat. Nah, kita mesti apa ya? Ibu masuk Zoom ini dari jam berapa? Saya telat Pak masuknya Pak. Makanya saya ini. Oh, Ibu masuknya telat ya? Ya, soalnya saya habis antar barang, habis antar usul Pak ke tempat orang. Nah, teman-teman yang tadi datang awal, langsung Anda bisa jawab sendiri kenapa Ibu ini masalahnya. Bener nggak? Soalnya nggak apa-apa, nanti saya jawab, Bu. Tapi saya mau bilang, teman-teman yang tadi datang duluan, Anda udah lihat kan kalau Anda jual produk masalahnya apa kan? Itu loh yang saya bilang. Ibu belum datang, saya udah bacain tadi masalahnya. Jadi gini, Bu. Ibu kan katanya, Ibu paham marketing plan nggak? Halo? Marketing plan-nya ini paham, Pak. Paham ya? Iya. Jadi masalah Ibu adalah menjelaskan bisnis ini. Gimana tadi masalahnya, Bu? Ulangi biar teman-teman dengar lagi. Ya, saya ini kan nggak pernah menjalankan MLM, baru sekarang ini, Pak. Tapi saya gabung di sini itu baru 1 bulan kira-kira, memang saya sudah diamond. Dan saya nggak pakai modal, Pak. Jadi orang saya tawarin langsung membernya saya pakai. Betul, karena emang bisnis ini tanpa modal kok. Lanjut. Ya. Nah, terus saya setiap kali sudah itu, saya pikir orang ini maksudnya dia bisa banyak teman. Saya pilih orang-orang yang banyak-banyak teman kan memang. Cuman untuk menjalankan, mereka selalu bilang, aduh kok mahal. Kamu sih gampang. Produknya mahal ya? Ya, saya bilang jawabannya gini, kamu mahal lihat dari sudut mana. Kalau kamu dari sudut masalah harga, memang mahal. Tapi ketika kamu sembuh, jauh akan lebih murah. Saya bilang Oke. Gitu. Ibu namanya siapa ya? Ibu Vena. Bu Vena, saya mau tanya Anda ya. Boleh nggak saya tanya Anda? Anda jawab ya. Ya. Bu, ini bukan SOP atau UTSU ya. Saya mau tanya ke Ibu gini. Bu, produk kesehatan 3,3 juta, satu box 1,6 mahal nggak? Mahal, Pak. Mahal ya. Maka semua orang akan bilang mahal, betul nggak? Betul. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Bu, kalau saya nawarin Anda bisnis bareng, saya nawarin Anda sebuah bisnis, modalnya 3,3 juta. Mahal atau murah? Lihat barangnya, bisnis. Pak. Apa? Oh, bisnisnya. Bisnisnya murah sih kalau bisnisnya. Ya. Saya ngajak Anda bisnis dengan modal 3,3, bulan depan jadi 9 juta. Mau nggak Ibu gabung sama bisnis saya? Mau, Pak. Mau. Saya sudah coba itu, Pak. Saya coba Ibu saya bilang, karena saya lihat orang ini, 1, banyak uang, 2, banyak teman. Dan temannya berpotensi. Nah, ketika saya bilang gini, Pak, Bapak mau nggak ikut bisnis ini dengan modal 19.800, katakanlah 20 juta lah. Iya. Tapi bulan depan itu bisa berlipat-lipat ini dapatnya. Saya bilang gitu. Atau balik modal hari ini lah. Kan bisa juga balik modal hari ini. Bawa 6 orang doang. Belum dapat ilmu yang balik modal hari ini, Pak. Belum dapat ilmu. Ya. Nggak apa-apa. Tapi Bu Vena gini. Apapun itu saya happy bahwa Anda ternyata coba cara jelasin bisnisnya. Itu bagus banget. Tapi gini Bu Vena harus tahu. Ibu Vena, saya mau kasih tahu ke Bu Vena, Ibu Vena udah lakukan hal yang benar. Itu dulu ya. Oke ya Bu Vena ya. Anda udah tahu, Anda udah lakukan hal yang benar. Masalah orang bergabung atau nggak bergabung itu nggak ada hubungannya sama cara jelasin Ibu. Kalau Ibu udah lakukan hal yang benar, udah nggak ada lagi, karena bisnis ini memang ada orang yang bisa sukses, memang ada orang yang nggak bisa sukses, Bu. Maksudnya gini, ada orang yang diajak kasih peluang nggak mau juga, gitu, ngerti ya Bu ya? Betul, ya. Dan itu kan bukan kerugian kita, betul nggak sih? Karena kita kan akan cari orang lagi yang mau sama kita, Bu, betul nggak?
Iya. Saya juga gini, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu hari ini, bukan dengan cara jelasin bisnis jadi Anda nggak ditolak. Bukan. Hah? Bukan gini, maksud saya gini. Tadi kan saya cara jelasin bisnis atau produk. Bukan dengan Anda jelasin bisnis, Anda jadi nggak ditolak. Bukan itu. Anda akan tetap ditolak kok sama orang. Iya. Ya Anda akan tetap ditolak. Bisnis ini kayak gini teman-teman. Bu Vena, saya mau tanya. Bu Vena tahu angka dadu nggak? Iya. Tahu dadu ya? Angkanya kan ada 1 sampai 6 ya? Iya. Saya mau bilang sama Bu Vena, kalau saya cari angka 6, saya kocok 10 kali, dapat nggak? Pasti nggak? Pasti dapat nggak? Ya pastilah. Saya kocok 10 kali doang, pasti dapat angka 6. Ya bisa kemungkinan, Pak. Iya, nggak. Saya nanya yang pasti. Bisa pasti nggak dapat angka 6? Oh, nggak pasti, Pak. Nggak pasti. Kalau 100 kali saya kocok, bisa pasti nggak angka 6? Pastilah. Pasti ya? Pasti. Sama teman-teman kayak di bisnis ini. Saat Anda jalankan bisnis ini, Anda harus tinggal, kalau Anda cerita 5 kali belum ada yang bergabung, ya kita tinggal tinggiin aja kocokannya. Gitu ya. Bisnis ini kayak gini kok. Memang gitu Bu Vena. Saya mau kasih tahu Bu Vena. Saya pun waktu jalanin bisnis ini, saya juga ditolak banyak banget. Budi Darwin, Ko Adrian, Dr. Luigi. Seorang Dr. Luigi aja bisa punya income 100 juta per bulan itu setelah 1 tahun 3 bulan. Oke. Jadi bisnis ini teman-teman memang nggak mudah. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, bullshit lah kalau ada manajemen atau apa founder-founder bilang MLM ini bisnis mudah. Enggak teman-teman, bisnis ini nggak mudah. Anda kalau mau sukses, Anda akan dijauhi teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, semua kerabat Anda kecilin Anda, tapi ketika Anda sukses, mereka akan datang nomor 1 di depan Anda. Minta tolong lah, minjem duit lah. Bisnis ini susah, teman-teman. Kenapa? Karena sukses itu susah. Untuk sukses susah. Makanya Bu Vena sama teman-teman yang lain, kalau ada yang nanya ke saya, Pak Niko, gimana tips and trick biar sukses? Nggak ada, Anda harus jalanin bisnis ini sama kayak orang lain. Anda harus jalanin bisnis ini sama kayak Ko Adrian dan Budi Darwin, yang di awal-awal ditolak. Saya jalan sama Ko Adrian di Makassar, teman-teman. Dia prospek jam 7 pagi sampai jam 4 pagi selama 5 hari. Ditolak, Pak, kita, Pak. Kami ditolak 100 orang 1 hari, Pak. Untuk dapat 1 orang sukses. Saya nggak ada rekut 1 kiri 1 kanan jalan jadi Bushido. Karena Tuhan nggak adil. Karena ada gembel di sana minta-minta atau tukang sampah kerja 15 jam sehari untuk hanya dapat 500.000 sebulan. Betul nggak, Pak? So kalau Anda mau sukses di sini, Anda harus kocok. Tahu nggak sukses itu apa, Bu Vena? Ketika Anda jatuh 1000 kali, Anda akan bangun 1001. Jadi ketika suatu hari Anda di Dubai, Bu Vena udah achieve Dubai belum? Belum, Pak. Anda akan achieve, habis ini Anda akan achieve Dubai. Ketika suatu hari Anda maju ke panggung Dubai, saya kasih mic ke Bu Vena. Bu Vena, tolong ceritakan kenapa Anda sukses. Anda bisa bilang bahwa saya jatuh 1000 kali, Pak. Saya ditolak 1001 kali. Saya tetap usaha untuk 1000 kedua kalinya. Tapi kalau Anda tiap prospek closing, Bu Vena saya kasih mic. Bu Vena, ceritakan dong gimana Anda bisa closing. Pasti Anda bilang, saya nggak tahu. Saya katanya cerita orang join aja. Bener nggak? Iya, kita istimewanya betul. Ini bisnis ini kayak begini, Bu. Anda bayangin, kalau semua orang yang ditawarin MLM join, Anda juga nggak menarik lagi bisnis ini. Saya tawarin ini, udah member ini. Saya tawarin ini, udah join MLM ini. Saya tawarin ini, udah join. Justru bisnis ini begini. Nggak semua orang bisa kita ajak sukses, Pak. Makanya Tuhan bikin nggak semua orang sukses. Karena nggak semua orang mau lewati kesulitan. Nggak semua orang jatuh 1000 kali mau bangun lagi 1001 kalinya. Betul nggak? Saya keberatan bagi orang yang bilang bisnis ini mudah. Ini bisnis sulit. Itu Ko Eka, Yohanes Bobby, Sylvie Hendro, Pak Yoyo, Pak Gilbert, Pak Jimmy. Anda semua di sini adalah orang-orang yang tetap bertahan ketika orang bilang enggak. Kita ini pejuang, Pak. Impian orang sukses itu pejuang. Memang begini caranya. Saya bangga ada kalian di sini. Saya bawa Anda percaya sama saya. Kalau Anda jalan terus walaupun lambat, Anda akan sampai di 660 juta per bulan. Karena saya udah lihat Budi Darwin masuk dari 0 kiri 0 kanan. Saya udah lihat Ko Eka dari 0 kiri 0 kanan. Saya tahu Ko Eka dulu susah tuh.
Saya tahu, saya udah ketemu kok Eka. Si Silvi Hendro masuk dari nol kiri nol kanan sampai sekarang gede. Karena saya juga tahu mereka berjuang. Itu si Silvi Hendro tiap minggu ada keluar kota. Saya tahu itu. Kita ini memang bukan tukang duduk manis, Pak. Kita ini pejuang. Lalu kenapa harus di AFC? Karena apa yang Anda perjuangkan, kita bayar sepadan. Itu bedanya, Pak. Itu bedanya AFC sama tempat lain. Kenapa? Apa yang Anda perjuangin di sini, kita bayar sepadan, Pak. Dan kita jaga Anda biar Anda punya income lanjut, long term. Itu dia, makanya saya datang. Saya support siapa aja. Siapa aja Anda mau minta nomor handphone saya kasih. Saya mah nggak pernah. Oh, ini, itu nggak ada. Siapa yang mau sukses di sini, saya akan temenin Anda. Pak Niko, ada pertanyaan Pak Niko. Gimana anak milenial yang tadi itu Pak, yang sudah kita rekrut, itu dia mengarahkan timnya Pak. Jadi mungkin bisa dikasih gambaran antara... Jadi gini Pak, gimana sih bikin mengarahkan timnya atau enggak? Anda harus paham, selama nih orang, anak muda ini nggak make money, atau dia nggak sukses, dia nggak mungkin ajak teman-temannya, betul nggak? Betul, setuju. Termasuk Bapak sendiri. Kalau Bapak nggak make money di sini, Bapak nggak mungkin ajak orang, Pak. Setuju nggak? Setuju, Pak Niko. So, jadi ketika anak milenial kita udah sentuh, dan kita udah mulai investasikan waktu kita, support kita ke dia, maka kita harus bikin dia jadi dulu. Kalau, Pak, nih, di sini ada berapa orang sih? Saya lupa terus nih, saya lihat aja. Ada 211. Di sini ada 211 orang. Anda ingat saya, mau anak muda, mau orang tua. Kalau Anda bergabung di bawah saya, dalam 1 bulan saya bisa bikin Anda punya income 10 juta aja. Nggak usah banyak-banyak. 10 juta aja. Anda pasti udah cerita sendiri ke teman-teman. Anda punya kepercayaan diri, Anda mungkin lebih percaya produk, Anda lebih yakin sama bisnis ini. Betul nggak? Tapi betul, kalau Pak Anda Niko. ketika Anda bergabung di bisnis ini, mau milenial atau orang tua atau apapun Anda, join udah 3 bulan, income baru 1 juta, Anda juga males-malesan cari orang, Anda juga nggak percaya produk ini sehebat itu, betul nggak? Betul, Pak Niko, setuju. Jadi kuncinya adalah, teman-teman, ingat kata saya, ketika orang bergabung di bisnis ini, Anda harus cepat-cepat ini momentum. Anda harus cepat-cepat bikin dia make money. Bantu dia dulu, secepat-cepat mungkin make money. Saya yakin kalau Yohanes Bobby kalau datang ke sini nggak make money, dia juga nggak akan datang, nggak akan jalanin. Ngapain kata dia? Tapi ketika saya bikin punya income dalam 1 minggu, bisa 11 juta, 20 juta, maka dia akan jalanin bisnis ini. Ini Jadi berlaku, kuncinya ciptakan income buat anak muda itu ya Pak Niko. Bantu ciptakan income buat betul. anak muda itu. Nah, Ya. dan lebih gampang. Kenapa? Karena anak muda tuntutan income-nya belum gede, Pak. Kalau kita nih baru punya income 2 juta, nggak hebat. Bagi anak muda 2 juta udah hebat, Pak. Betul nggak? Oke, setuju Pak Niko. Jadi maksudnya bebannya tidak terlalu lebih abot, tidak mudah. terlalu berat. Justru deketin anak muda lebih mudah, karena bagi dia 2 juta gede. Bagi kita, kalau ceritanya dia pengusaha jarum, pengusaha rokok, saya jalanin bisnis ini, dia punya income 2 juta, bagi dia uang kecil. Dia males-males jalanin. Tapi kalau anak milenial 2 juta, gede Pak. Dia jalanin bisnis ini. Anak muda tuh gajinya berapa sih Pak? Kita di kantor aja gaji cuma 6 juta, 7 juta, 8 juta Pak. Bagi orang gede, bagi mereka udah gede. Bagi kita member kecil. Iya. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak Niko dari salah satu anak milenial Pak Niko. Oh ada, di sini ada anak milenial juga ya? Iya, ini ada anak milenial. Kita mau tanya, boleh dong ditanyakan, kalau di lingkungan anak muda seperti kita, jadi di lingkungan anak milenial ini, ada beberapa konotasi mengenai MLM yang jelek ditularkan dari orang tuanya, Pak Niko. Ya. Bagaimana cara merubah mindset teman-temanku ini yang masih sesama baru kuliahan ini? Nah, terus kebanyakan temennya dia, ya jadi sama anak kuliah ini bilang gini, Pak Niko, ya udah, aku nunggu lihat kamu sukses dulu aja. Kalau kamu sudah punya income sekian, kalau kamu sukses, nanti baru aku ikut kamu. Nah, mayoritas seperti itu, Pak Niko. Oke. Handlingnya seperti apa, Pak? Oke.
Anda bisa cari sekarang nanti file di Google, atau nanti Ko Eka minta tolong cariin, itu ada kayak Unilever sama Konimek aja lagi bikin MLM, Pak. Sekarang Unilever lagi bikin MLM. Bapak tahu Unilever nggak? Ya, Pepsodent, Pak. Pepsodent. Nah, sekarang mereka lagi bikin MLM. Jadi citra MLM nggak buruk dong kalau perusahaan segede Unilever aja lagi bikin MLM, betul nggak? Oke. Terus yang kedua, memang banyak oknum MLM buruk, setuju Pak. MLM lokal, Malaysia umumnya buruk, saya setuju, nipu. Tapi nggak semua buruk, karena oknum kayak restoran. Ada juga Pak restoran yang buruk, bener nggak? Nggak selalu MLM loh. Tapi bukan masalah itunya. Itu anak muda yang milenial. Kalau Anda dengarkan saya hari ini, kalau Anda cari teman Anda, terus teman Anda bilang gini, gue tunggu lu sukses deh, baru gue mau gabung. Kalau saya digituin, saya beneran cari cara untuk sukses. Bukan dia doang. Itu kan cuma temen 1-2 orang yang ngomong gitu dong. Saya akan cari yang lain. Saya juga termasuk milenial kok. Saya waktu masuk MLM umur 25 tahun kok teman-teman. Saya mau kasih tau ke anak muda yang nanya apa yang mungkin nonton hari ini. Saya waktu gabung MLM, Pak. Saya di food court mall aja saya prospek, setiap meja 1 orang saya prospek loh. Saya nggak peduli loh. Saya diusir satpam, ditegur satpam, saya pindah ke mall lain. Ada suara nangis anak kecil, iya anak saya, maaf ya. Sekarang udah diamanin anaknya. Anak saya cengeng. Jadi gitu. memang jadi itu dijadikan pemicu atau bahan bakar kita untuk membuktikan ke temen yang ngomong seperti itu ya Pak ya? Tapi gini, anak muda ini gampang kok. Kamu kalau closing satu hari kamu closing orang rugi aja 300.000. Ya dong, kan anak muda kamu kan bisa nih closingin orang 1 orang aja, jual ke mama kek, jual ke papa kek, atau jual ke oma kamu kek, atau jual ke opa kamu kek. Contoh kamu market ruby dapat 300.000. Kamu share dong di sosial media. Lumayan bisnis ini gabung 1 hari dapat 300.000. Iya dong, bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Terus besok saya rekrut lagi 300.000. Tapi saya nggak bilang 300.000. Kan kecil nih, saya mau gede-gedein, saya bilang aja, lumayan gabung bisnis ini 2 hari, omsetnya udah 3,3 juta. 6,6 juta. Kan kemarin 3,3, hari ini 3,3. Kita bilang omsetnya, bukan bonusnya. Lumayan gabung 2 hari, omset udah 6,6 juta. Kamu bisa bikin perhatian itu kok ke teman-teman kamu. Kalau anak muda itu kan gengsi, jadi kita juga deketinnya pakai gengsi. Jadi ada income 300.000, ada omset 6,6 juta. Tinggal gimana kamu jual diri kamu. Iya, paham Pak Niko. Kamu kalau enggak follow IG saya deh. IG saya namanya Rampi Selanik. Saya suka tuh repost anak muda, omsetnya, income-nya. Nah, kamu bisa ambil tuh buat bahan di sosial media kamu. Ya milenial ya. Bisa dibantu untuk ketik di kolom chatnya Pak Niko, untuk IG-nya Ya, Pak Niko. Saya ketikin ya. Enggak, soalnya anak-anak muda sekarang saya kontrolnya di IG. Jadi kalian tinggal repost aja apa yang saya post kan. Kemudian ini ada pertanyaan dari salah satu anak milenial juga Pak Niko, privat secara japri ya Pak ya. Itu kan kalau kita buka, iya Pak Niko, karena makanya saya lihat kok nggak ada pertanyaannya. Mungkin malu atau mungkin takut. Saya bilang gagal Pak Yusak nih milenialnya. Jadi pertanyaannya seperti ini Pak Niko. Kalau kita buka web akun yang pertama kali www.afclogin.com itu ya Pak Niko ya. Itu kan ada yang gambarnya mobil itu ya Pak Niko ya. Yang gambar mobil, king sponsor. Nah, kira-kira Pak Niko, saya mau tanya. Nah, ini mewakili anak milenial yang tadi yang japri ya Pak ya. Itu apakah 5 ranking tertinggi atau 10 ranking tertinggi itu apakah anak muda yang jago jualan, Pak? Loh, itu 5 besar itu 3-nya orang muda semua tuh. Apa? Genki Susi anak muda. Terus satu lagi siapa sih? Lupa namanya. Delin Ozora itu anak muda semua tuh, umur 22 tahun tuh. Jago menjual ya Pak Niko ya berarti ya mereka ya? Iya, mereka totalnya yang Genkin Sushi itu berapa BV ya Pak Niko ya? Itu kan belakangnya ada XX-nya Pak itu Pak.
Itu mah. Depannya angka berapa? Depannya, waduh saya lupa Pak, nggak perhatikan Pak. Kayak 40 ribuan BV deh. 40.000 BV ya. 40.000 BV itu berarti sekitar Satu diamond 900 aja. 900. 30 diamond lebih, Pak. 40 diamond lebih. 40 diamond lebih ya, dalam waktu yang singkat ini ya Pak ya. Ya, ini kan baru Juni mulai. Ini Nah, masih baru. kemudian mereka jualan apa aja orang Pak ke bisnisnya? Yang tadi itu, yang milenial tadi, mereka kan tentunya kan kalau jual produk kan nggak bisa cepet Pak Niko. Handu. Handu. Aduh. Ini mic-nya saya matiin dulu ya, buset. Kok masih bunyi ya? Pak Yusak yang saya nyalain. Iya. Ya, jadi gini Pak, jangan salah loh. Milenial itu atau kita atau itu nggak ada hubungannya sih Pak. Serius deh, percaya deh. Karena yang rekrut milenial itu Ko Adrian juga. Ko Adrian tahu ya Bushido kita ya. Orang udah nggak milenial juga. Cuma maksudnya gini, kalau kita nggak coba dapetin anak muda, kita nggak pernah tahu. Kan selama ini kita targetnya orang tua. Itulah tadi Bapak Yusak nanya gini, ya kan milenial susah jual produk. Kata siapa Pak? Mereka milenial di sosial media, di Instagram followernya ada 10.000, 20.000 orang. Lebih mudah, dia tinggal ngepost, jual diri. Maksudnya jual diri tuh bonus dia, income dia, omset dia, apa yang dia dapat, beli iPhone dia pamer, teman-temannya mau iPhone, gratis. Itu yang dia jual lebih mudah, karena mereka malah punya komunitas. Kita-kita malah yang mungkin Anda nggak punya komunitas. Hidup Anda ya teman, nelpon, mereka kan ngandelin sosial media. Yang mungkin dia udah temenannya ada 30.000 orang followernya, jadi mudah Pak. Justru bisnis ini mudah, justru bisnis ini milenial sama kita sama aja. Kita bedanya punya kerabat atau koneksi teman lebih dekat. Kalau milenial kan lebih luas pakai sosial media, kalau kita lebih intim gitu loh. Teman sama teman lebih dekat, tapi kemampuannya sama. Anda juga bisa kok jadi, saya juga ada, bukan milenial kayak Sianti Gunawan tuh. Dia masuk 5 besar juga, orang udah tua juga, anak muda juga bisa. Jadi jangan kotak-kotakin kayaknya anak muda sama kita beda. Sama Pak, beda. Mereka lebih exposure, mereka lebih tekenin di nilai bisnisnya, ide bisnisnya. Tapi mereka ruby semua. Tapi rekrut ruby. Kalau Anda bisa rekrut diamond. Tapi udah, yang diamond nggak bisa rekrut lagi. Karena user, minum, udah tuh tunggu ada efek deh. Baru jalan. Anak muda tuh 3,3 rekrut ruby. Anda bisa punya 10 diamond, mereka mungkin bisa punya 2 diamond doang, tapi ada 600 ruby. Gitu loh. Jadi yang dijual oleh anak muda jadi branding dirinya di sosmed ya Pak Niko ya, di IG, di sosmed. Kemudian konnichiwa-nya ditampilkan, di post, seperti itu ya Pak Niko ya. Iya, pokoknya kalau udah follow saya pasti follow. Nah, nanti Anda repost aja tuh di chat saya. Dari postingan saya, karena saya anak-anak muda itu bukan anak muda aja sih, Budi Darwin atau siapa juga, saya aktif taruh di feed, di story, jadi Anda bisa pakai juga. Jadi kita sosial medianya saling connect, kan kalian mungkin belum, nanti juga dari saya, Anda lihat tuh, chat komen-komen itu anak muda, follow aja. Itu bisnis ini indahnya gitu tuh, Gilbert, Frida, saya nggak tahu Anda udah anak muda apa enggak ya, cuma maksudnya, Anda lihat-lihat itu follow aja. Jadi Anda lebih banyak materi gitu loh teman-teman. Nah bisnis ini indahnya kayak gitu. Anda bisa nyontek gitu loh. Sah gitu loh. Di sini tuh nyontek sah. Betul. Karena milenial itu memang main sosial media. Kita kan nggak terlalu main sosial media kan. Nah sosial media itu juga saya ada trainingnya teman-teman loh. Nanti kalau teman-teman mau trainingin sosial media, nggak apa-apa. Kita besok bikin Zoom, saya bikin training sosial media buat teman-teman. Boleh, kalau mau. Saya kerjanya teman. Hari apa Pak Niko kira-kira bisa ada waktu buat tim minus Pak? Nggak apa-apa, tentuin aja. Asal jauh-jauh hari ya. Kerjaan saya teman-teman adalah full support Anda. Apalagi Ko Eka, Ko Yohanes Bobby, Pak Yusak, Anda semua yang komitmen di sini, kerja saya adalah support kalian. Saya akan bantu apapun yang Anda butuhkan deh. Itu saya janji sama Anda. Kalau kita mau bikin teknik sosial media, ayo bikin. Gimana bikin apa yang harus dibikin, apa yang harus kita kasih tahu. Nanti saya kasih bantuin.
Jadi Anda bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Pak Niko, kapan bisa ke Ambon? Kalau nggak ada PSBB, saya pasti ke Ambon. Saya suka Ambon, salah satu kota paling indah di Indonesia. Saya ke Aceh aja udah di ujung-ujung aja saya udah pergi. Tenang Nggak aja. ke Ambon aja. Ke Apa? Papua juga dong. Oh siap, saya ada Om di Jayapura, Om Kambing. Oh iya. Saya itu udah siap dari Sabang sampai Merauke buat teman-teman, tenang aja. Kita akan sukses sama-sama. Anda yang masuk di AFC, kalau Anda benar-benar ingin belajar, kita akan sukses sama-sama. Saya bisa jamin itu. Salah satu juga orang bisa sukses di bisnis jaringan, atau nggak apa? Adalah leadernya siapa. Di sini adalah Ko Eka, Ci Silvi, Ko Yohanes Bobby adalah leader-leader yang hebat, teman-teman. Anda ada di kapal yang tepat. Mereka adalah leader-leader pekerja keras. Mereka leader-leader yang mendengarkan downline-nya. Jadi, salah satu orang bisa sukses di MLM adalah punya leader yang hebat. Dan kebetulan leader kalian semua di sini adalah leader-leader yang hebat. Jadi, apalagi saya siap bantu Anda, support Anda apapun itu. Jadi kita pasti hebat. Cuma mau nggak kalian rasain yang namanya kesulitan. Nah itu kenapa? Karena untuk sukses itu kesulitannya banyak cobaannya. Nah saya akan temenin Anda. Saya nggak bisa seret Anda. Saya nggak bisa gendong Anda. Yang saya bisa lakukan adalah temenin Anda. Nikmati prosesnya. Lalui bersama prosesnya. Itu saya bisa temenin itu. Saya bisa janji itu ke Anda. Tugas saya memang itu. Jadi Anda nggak mungkin, kita Zoom lagi. Mau berapa? Saya akan siapin waktu itu, Anda butuh apa, saya akan bantu Anda itu. Karena kita keluarga AFC harus sukses. Thank you Pak Niko buat supportnya kepada kami, tim Winners. Nah ini juga ada pernyataan atau pertanyaan, ini saya bingung Pak Niko, dari Pak Tio ya ini ya tadi ya. Nah, itu yang Pak Niko sebutkan tadi, yang leader-leader hebat tadi, itu sebelumnya pernah ikut MLM atau sudah pengalaman ya Pak ya? Makanya kok mereka jadi hebat Pak. Nah, sedangkan kebanyakan dari kami ini kan baru pertama kali join MLM Pak. Seperti itu Pak. Iya. Teman-teman saya mau kasih tahu gini, rata-rata leader sih jujur aja. Saya mau kasih tahu gini, ada keuntungan, ada kekurangannya juga bagi leader sama yang bagi non-leader. Bagi Anda yang baru pertama kali. Tapi Anda ingat, contoh, bagi leader untungnya apa sih? Satu, leader udah tahu bahwa di sini MLM itu, bisnis itu potensinya gede. Bagi kita pemula, kita nggak tahu potensinya. Kedua, leader itu udah tahu cara kerjanya. Bagi kita yang belum pengalaman, kita nggak tahu cara kerjanya. Betul ya? Nah ketiga, tapi kelemahannya, kalau leader, orang udah nggak percaya lagi. Karena mungkin orang pernah kecewa sama dia, orang punya pengalaman buruk sama dia. Tapi kita yang bagi kita pemula, nama kita masih wangi, nama kita masih terhormat. Dan kita malah bisa pakai kalimat closing buat itu. Nah, bagi Anda yang bagi pemula, bagaimana ada masukan buat closing, gimana Anda ngomong gini? Dengarkan saya. Saya bilang gini, lu tahu kan gue anti MLM? Lu tahu kan gue nggak pernah gabung MLM, tapi hari ini gue bergabung sama salah satunya. Namanya AFC. Gue udah pelajari, dan gue udah member, dan gue yakin gue bisa sukses. Hari ini gue mau ajak lo, karena gue sebagai temen, gue pasti udah pelajari dulu. Kalau enggak, gue nggak berani tawarin. Gue ini pelajarin sangat luar biasa. Sekarang gue ajak lo, buat kita sama-sama sukses. Mau nggak lo sukses? Kita sama-sama sukses sama-sama. Nah, kalau Anda baru, Anda bisa omongkan itu. Ngerti ya? Anda bayangin nggak sih, selama tadi saya kasih contoh closing itu, saya selalu deliver value saya apa sih? Jadi saya kasih ceritain. Lo tahu nggak? Gue pebisnis. Lo tahu kan gue pebisnis? Gue nggak pernah percaya sama MLM. Hari ini gue bergabung sama AFC. Dan pasti ada sesuatu. Nah, gue ajak lo buat sukses sama-sama. Gue nggak mau sukses sendiri. Mau nggak lo? Kita berdua sukses sama-sama. Jadi, Anda pun yang baru bergabung punya kalimat closing seperti itu. Beda sama leader-leader. Dia nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Lo masuk sini, paling 2 bulan lagi di sana, gitu loh. Jadi kita, Anda pengalaman atau nggak pengalaman, susahnya dan keuntungannya juga beda-beda. Bukan kan Anda leader hidup Anda jadi mudah, enggak. Bisa aja, dulu kita leader yang baik, tapi company-nya tutup. Nama kita jelek juga, Pak.
Bung Iya, Pak Niko. Niko, setuju Pak Niko. Bung Niko, katong tunggu kehadirannya di Ambon. Siap, kita pasti pergi ke Ambon. Saya orang timur juga teman-teman, saya orang Manado aslinya. Jadi kayak punya saudara di Ambon, di Makassar, di Papua, karena saya orang Manado, orang timur kan, jadi pasti ada koneksi ke sana. Saya pasti pergi, saya orang gila, saya juga main MLM baru 2 kali teman-teman. Ini MLM kedua. Sebelumnya MLM pertama kali baru MLM, saya juga sukses. Saya punya income 300 juta per bulan. Luar Jadi biasa. kenapa saya punya income gitu teman-teman? Saya mau kasih tahu kan, ya. Mumpung kita lagi ngobrol. Pertama, dulu saya jalani MLM umur 24 tahun sampai 25 tahun, nol besar, nggak ada bonus. Tutup poin tiap bulan. Saya hidupnya susah. Karena saya selalu jual barang. Nah, saya waktu umur 24 tahun, kumal, jelek, sekarang aja udah jelek. Dulu lebih jelek lagi. Jadi waktu saya jual produk kecantikan, orang nggak mau beli, karena lu aja jual. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi waktu umur 25 tahun ke 26 tahun, income saya 1 tahun itu 1 M. Saya masih ingat betul, saya hitungin di rekening saya nolnya sampai 9. Karena saya nggak pernah di rekening saya kekumpul 1 M. Waktu umur 26 sampai 29, 300 juta per bulan, nggak pernah berhenti. 300 juta per bulan tuh gede teman-teman zaman dulu, karena marketing plan-nya nggak seindah ini. Coba apa yang bisa dipelajari teman-teman? Saya mulai tahu, ternyata cara closingin orang bukan jualan produk. Teman-teman tahu nggak? 80% orang melakukan pembelian atau bergabung di bisnis ini, bukan karena dia paham bisnis ini, tapi dia tertarik bergabung sama saya. Ngerti teman-teman ya? Makanya setiap closing saya selalu jelasin kenapa Anda harus bergabung sama saya. Itu artinya Anda nggak bisa jelasin produk ini. Saya lebih suka contoh. Nah, lanjut ya. Ada namanya prospek. Prospek itu apa sih? Bukan presentasi. Prospek itu adalah mendengar, mencari kebutuhan dia. Jadi saya nih ngobrol sama Bapak. Nih, teman-teman coba jawab. Pak Yusak coba jawab. Kalau saya prospek orang tua, kira-kira dia stroke sama diabetes. Produk apa yang cocok buat dia, Pak? Buat dia. Halo. SOP. Ya udah, saya cuma jelasin SOP. Nggak usah panjang kali lebar kali tinggi, nggak usah ribet-ribet. Ada ibu-ibu gendut, dia mau kurus. Produk apa yang cocok buat dia? Utsukushi. Ya udah, saya cuma jelasin Utsukushi, nggak jelasin SOP, nggak jelasin marketing plan. Nggak perlu Unilevel ya Pak Niko ya? Nggak perlu jelaskan Unilevel. Kalau Anda ada orang diabetes, Anda jelasin siapa Pak Ernest, siapa Pak Mike, apa itu SOP, apa itu Utsu, apa itu bonus, apa itu Toreda. Stroke lagi Pak, yang kedua Pak. Pusing. Nah, kita ini kebanyakan bikin orang pusing. Kalau saya enggak, saya ini mau jawab kebutuhan Anda. Anda stroke butuh SOP. Udah saya jelasin aja SOP itu apa. Jadi prospek itu bagi saya, itu penting banget. Semakin saya prospek, atau semakin saya bisa mendengarkan dia, kebutuhannya apa, semakin tinggi closing saya. Jadi saya nggak hantam kromo, nggak setiap orang langsung hantam presentasi. Presentasi nggak ada. Saya presentasi cuma 10 menit, Pak. Anda butuh SOP, saya jelasin aja SOP manfaatnya buat stroke. Selesai. Bahkan saya nggak jelasin regenerasi sel, stem cell. Emang siapa yang paham stem cell? Nggak semua paham stem cell. Betul nggak? Saya mau tanya ke Anda, emang semua paham stem cell? Ya kalau nggak paham, nggak usah dijelasin. Yang penting kan dia tertarik dulu. Kalau dia udah tertarik, baru nanti pemahaman, baru LOP. Itu pemahaman. Orang kalau udah tertarik, Pak, suruh dengerin, mau denger. Kalau orang udah nggak tertarik, suruh denger, nggak mau denger. Betul nggak? Betul, Pak Niko. Sudah malas mendengar. Iya, sekarang ada anak muda 19 tahun. Apa yang saya harus jelasin ke dia? Ayo. Bagaimana cara mendapatkan income di bisnis ini? Udah saya jelasin bisnisnya aja. Nggak usah SOP, Utsu, siapa Pak Ernest, siapa Pak Mike. Ini produknya udah ada BPOM, nggak BPOM. Anak kecil mah nggak tahu, Pak. Yang penting gimana menghasilkan uang jajan buat dia. Betul. Lah, closing itu apa? Closing itu adalah saya memberikan kalimat penutup. Closing kan penutup artinya. Jadi setelah saya presentasi manfaat SOP, saya langsung bilang, oke Pak, saya baru mulai di bisnis ini. Saya adalah pengusaha. Lihat nggak, dari tadi saya contohin selalu, saya kasih tahu dulu diri saya siapa. Saya nggak ngerti MLM, saya bukan MLM,
Tapi saya baru lihat nggak cara saya closing. Jadi saya bikin kalimat-kalimat yang menyentuh hati dia, yang menggugah hati dia. Karena 80% orang bergabung di bisnis ini karena emosional, sifat emosi. Contoh gini loh. Contoh Anda beli iPhone. Anda tahu handphone kan, iPhone? Tahu nggak teman-teman? Tahu, Pak Apple, Niko. produk Apple. Ya, orang beli handphone iPhone, Pak, bukan karena butuh handphone, tapi karena terlihat kaya, terlihat Prestige. keren, terlihat Pride. prestige. Nah, Betul, Pak Niko. Nah, itu emosinya, Pak. Sama kayak Anda beli mobil. Anda kenapa contoh beli mobil Fortuner contoh? Bukan karena Anda butuh mobil gede, tapi mobil gede yang lain kan ada Grand Max, ya kan? Tapi kenapa harus Fortuner? Biar Kenapa harus gagah. Fortuner? Biar kelihatan gagah. Biar kelihatan Keren. cowok banget. Betul nggak? Nah, sama kayak di sini, Pak. Kenapa orang harus bergabung di bawah Anda? Jadi Anda harus nunjukin bahwa Anda akan keren. Walaupun Anda belum keren, tapi Anda akan. Jadi, kok saya nggak sehebat Yohanes Bobby atau Eka yang udah daily atau bonus ratusan juta. Bonus saya baru 300.000 per hari. Bonus saya bahkan baru 2 juta. Tapi saya bonusnya akan 100 juta per bulan. Hari ini saya ajak kamu buat kita sama-sama ke sana. Mau nggak kamu gabung bisnis ini? Lihat nggak cara saya closing kayak gitu? Jadi nggak usah kecil hati bonus 200.000, 300.000. Justru Anda kasih tahu, hari ini bonus gua 200.000, 2 bulan lagi bonus gua 2 juta per hari. Jadi Anda jual diri Anda jual keyakinan itu, bikin rasa emosi itu ke pendengar. Maka dia akan bilang, Niko, gua nggak tahu sih SOP atau UTSO atau bisnis ini bagus apa enggak. Tapi karena lu yang nawarin, gua gabung. Ngerti ya teman-teman ya? Paham Pak Niko, branding diri sendiri ya. Jadi bisnis ini yang Anda jual diri Anda. Coba ubah deh cara mainnya. Saya jamin lah 100% hidup Anda akan berubah. Malam kita harus. Teman-teman, saya 5 menit lagi ya. Soalnya saya jam 9 juga ada Zoom lagi. Ya, Nggak enggak apa-apa. ya. Silakan bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada kesempatan 5 menit lagi. Ya, karena saya yakin kita masih bisa ketemu Zoom lagi, teman-teman. Beneran? Tenang aja, saya mah kalau Anda mau Zoom tiap hari aja saya mau. Jadi nggak usah pusing deh. Berikutnya nanti kan mengenai training itu ya Pak Niko ya, media sosial ya yang disampaikan oleh Pak Niko tadi. Nanti kita atur. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan terakhir 5 menit aja karena Pak Niko jam 9 malam ada Zoom kelas berikutnya. Nomor teleponnya, Pak. Oh, saya kasih ya. Pertanyaan bagus loh itu. Nomor telepon. Dia nanya, jadi bisa nanya yang banyak. Selamat malam Pak Niko. Selamat malam. Kalau mohon izin Pak Niko, kalau ke Papua, saya mohon izin minta ikut. Maksudnya. Oh siap. Saya mendampingi, saya bayar sendiri nggak apa-apa. Siap, saya siap. Terima kasih Pak Niko. Kita akan sukses sama-sama Pak kalau gitu. Oke, ini ada yang tanya Pak Niko terakhir. Pak Niko umur berapa ini Pak? Terakhir Pak. Saya umur 31 tahun. Makanya saya mungkin GM paling muda di seluruh MLM dan paling nggak ada tampang GM tapi. Nah teman-teman, saya dulu jadi leader cukup sukses, makanya Pak Ernest sama Pak Mike bisa panggil saya ke sini di AFC. Karena mereka nggak ngerti marketing plan. Marketing plan di AFC juga saya yang buat, teman-teman. Makanya marketing plan ini pasti bagus. Karena yang buat adalah orang yang dulu nggak pernah sukses di MLM. Jadi, ya dong. Jadi marketing plan-nya pasti bagus, Pak. Karena yang buat marketing plan ini adalah orang yang dulu nggak sukses di MLM, lalu bisa lumayan lah di MLM. Makanya saya tahu apa yang Anda benci di marketing plan itu nggak ada di AFC. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul. Anda join 3,3 dapat barang, nggak ada tuntutan tuh tiap bulan.
Anda jalan kek, Anda nggak jalan kek, Anda upgrade. Anda bisa upgrade cicil. Yang sponsor Anda juga dapat bonus. Di sini nggak ada yang hilang. Saya merekrut orang Ruby. Saya Diamond merekrut Ruby dapat 550.000. Dia upgrade Diamond, saya dapat sisanya. Jadi company nggak ambil. Omset Anda nggak ada yang angus. Kaki gede juga ditahan. Maksudnya, saya menahan. Jadi nggak hilang. Makanya saya mau kasih tahu ke teman-teman. Anda semua, teman-teman yang baru bergabung hari ini di AFC, atau Anda yang udah lama bergabung, 209 orang ini, Anda akan sukses luar biasa. Karena kita MLM mungkin datang 30 tahun sekali. MLM AFC ini mungkin datang 30 tahun sekali, Pak. Kalau Anda nggak bisa sukses juga di AFC, saya jamin di tempat lain nggak bisa sukses. Karena marketing plan saya terbaik, produk saya terbaik, nggak ada lawannya. Anda tinggal harus, ya, Anda hanya harus tinggal belajar, sabar, rasain susahnya, belajar dari kesusahan itu, jatuh bangun lagi sama-sama, dan kita akan sukses sama-sama, Pak. Saya bangun AFC 6 bulan, nggak ada orang, Pak. Saya LOP di AFC 3 bulan, 9 orang doang. Setiap minggu LOP cuma 9 orang. Isinya saya, istri saya, pembantu saya, Pak Ernest, istri Pak Ernest, Pak Mike, istrinya. Isinya cuma itu 3 bulan loh. Kalau kita semua nggak bilang pasti sukses, udah tutup nih company. Tapi kami nggak nyerah. Masih lebih banyak jumlah peserta Zoom malam hari ini ya Pak ya, daripada LOP 3 bulan pertama. Jauh. Nah, sama Pak. Orang lihat AFC sekarang udah gede, dia nggak lihat dulu 3 bulan nggak ada orang. Belum tentu semua bertahan loh, nyerah. Itu yang saya bilang, Bapak Ibu percaya sama saya. Anda pasti sukses asal Anda mau sabar, mau ulet. Iya Pak Niko, selamat malam. Malam. Saya kalau ngomong menggebu-gebu, minta maaf ya. Nular Pak semangatnya Pak kepada kami tim Winners. Biasanya, Pak. biasa orang timur begitu Pak Niko. Malam Pak Iya. Niko. Keren Pak Malam. Niko. Nggak apa-apa Pak, itu buat kita yang biar semangat Pak. Pak Niko, Palembang tanggal 12 buat home talk di ini Pak. Di Siap. hotel. Siap. Ya, Anda kalau mau bikin ada pertanyaan, mau Zoom, cukup ya. Anda mau Zoom tiap hari aja saya siap. Udah nggak usah lagi. Karena Pak Niko sebentar lagi, 2 menit lagi ada acara Zoom untuk kelas berikutnya Iya, ya, teman-teman. Bapak Ibu ya. Oke, Pak Niko, terima kasih karena mantap. Selama ini saya selalu jualan. Pak Niko, Zoom di mana lanjutnya? Saya ada di grup Medan nanti jam 7. Nggak boleh ikut ya Pak? Kan saya orang Medan. Bu Cahaya, ayo kita Zoom Bu Cahaya rame-rame. Saya udah kangen sama Iya, di Pak. Palembang. Bener Pak, nanti Pak saya atur waktu sama downline. Hari besok kita buat home talk dulu Pak di Hotel Maxwan. Kita lihat dulu perkembangan ini Pak. Saya siap support ya Bu Cahaya. Oke Pak. Saya juga sangat kagum salah satunya sama leader. Nah, ya ini Bu Cahaya, saya kagum banget. Saya tahu banget apa yang dia lakukan buat timnya. Saya yakin Tuhan pasti jawab suatu saat. Amin Pak. Pak Niko. Oke teman, ya. Kalau boleh Oke, tahu terima kasih dulu- Pak Niko. Kalau boleh tahu Thank dulu. you, Pak Niko. Oke perkembangannya Pak, thank you Pak Niko. Pak Niko di mana ya? Thank you Pak Niko. Dadah Thank you semua. Pak Niko. Ketemu lagi ya. Dadah. Ingat teman-teman ya. Selamat malam Pak Niko. Bahwa malam semua kita ada di tempat yang tepat. Dadah. Dadah. Bye. Nah. Masih.